Halo Sobat Ensa, kembali lagi bersama Podcast Mansa, podcast kesayangan kita semua. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Faiza Sholarafiq dan rekan Saya Adrian Rizky Ramadhani yang akan membawakan podcast pada hari ini. Nah teman-teman, jadi kita kedatangan tamu nih spesial Ramadan. Siapa tuh Aryan? Jadi di sini ada anggota Rohis Mansa dan pembina Rohis SMA Negeri 1 Bontang beserta pembina Rohis Bontang Community yang berasal dari SMA Negeri 1 Bontang. Halo. Hai. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan, kita kenalan dulu nih sama semua narasumbernya ya, satu persatu. Mungkin boleh dari Bapak disebutkan perkenalan nama sama fun fact tentang Bapak nih, satu fakta unik tentang Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan ya, nama Bapak adalah Pak Erwin. Kalian bisa manggil Bapak Pak Erwin. Jadi Bapak merupakan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bontang. Dan fun fact-nya dari Bapak ya, kalau Bapak itu suka mikir. Mikir apa Pak? Apa yang bisa dipikirkan dipikirkan. Bukan overthinking kan ya? Iya betul. Oke. Mungkin bisa lanjut ke Ibu. Oke, hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama Ibu Yeti Riyadiningsih, biasa dipanggil Bu Yeti. Ibu mengampu bimbingan dan konseling. Kemudian fun fact dari Ibu adalah kalau tadi Pak Erwin jangan Overthinking. overthinking. Kalau Ibu suka bergerak. Ya. Kalau beliau kan suka mikir. Suka mikir. Suka bergerak. bergerak. Artinya adalah apapun itu jangan pernah berhenti bergerak. Bergerak apa? Dalam kebaikan. Mantap. Oke, selanjutnya kita next ke anggota Rohis nih. Mulai dari yang cewek dulu kali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Yumna Malika, bisa dipanggil Yumna. Jadi fun fact tentang aku nih, sebenarnya I'm a easy person to be happy. It doesn't mean I never feel sad or anything bad. Tapi aku tuh kalau misalnya lagi sedih tuh nggak berlarut gitu. Dan itu tuh bukan yang kayak aku karena aku mencari kebahagiaan itu. Tapi itu kayak automatically dari diri aku gitu, that happy-nya. Jadi ya gitu. Itu aja sih. Suka senyum ya, Bun. Suka sih. Lanjut ke Rohis selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Mayal Wafa, biasa dipanggil Afa. Di sini saya sebagai ketua dari Rohis SMA Negeri 1 Bontang. Fun fact tentang diri saya yaitu saya selain menjabat sebagai ketua di Rohis SMA Negeri 1 Bontang, saya juga menjabat sebagai wakil ketua di Rohis Bontang. Ya, Rohis Bontang Community dan Rohis Bontang Original. Jadi ada dua. Wow, oke, mantap ya. Original ya. Berarti ada KW-nya. Ada kawinnya. Ada. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau ngasih tahu satu hal nih teman-teman. Kalau Bu Yeti itu dulunya anggota Rohis Bontang SMA Negeri 1 Bontang. Banget. Alumni Rohis Mas Iya, ya, guys. Dan Pak Erwin juga nih teman-teman, anggota Rohis SMA Negeri 1 Bontang, alumni. Sekarang udah jadi pembina. weh. Ya, alhamdulillah. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke pertanyaannya ya teman-teman. Nah, jadi kan banyak yang bilang nih Pak, Ibu juga, kalau misalkan bulan puasa tuh setan tuh dikurung istilahnya ya. Tapi kenapa sih kita tuh masih ada rasa emosi atau kesal gitu? Terus kayak sebenarnya esensi Ramadan ini apa sih selain kita kayak kan banyak orang yang mikir Ramadan tuh cuman tentang hal nahan lapar sama haus doang nih. Jadi kayak sebenarnya esensi Ramadan apa sih buat kita semua gitu? Oke, jadi yang pertama ya, terkait dengan pertanyaan tadi, kan memang yang kita tahu gini ya,
setan itu kan dibelenggu. Yes. Ya, dibelenggu. Ya. Ya. Tapi kan setan itu kan dua sebenarnya. Wow. Ada yang berupa jin dan ada yang berupa manusia. Yang berupa jin kan dibelenggu. Tapi kan yang manusianya kan nggak dibelenggu, nggak mungkin dibelenggu manusia. Nah, terus kenapa banyak orang itu puasa tapi sekedar untuk menahan lapar aja, nggak ada progres, kegiatannya juga sepertinya hampir sama seperti bulan-bulan yang lalu, cuma beda pindah jam makan aja. Iya benar. Nah, karena mereka tidak memahami esensi dari puasa itu sendiri. Seperti yang kita ketahui dari hadis Nabi ya, kamin so'imin laisa lahu min syami ilal ju'i wal atash. Jadi kata Nabi itu betapa banyak orang berpuasa di bulan Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, kenapa kayak gitu? Karena satu, yang berpuasa itu cuma jasmani, cuma badan. Tapi jiwa tetap tidak puasa, rohaninya tidak puasa. Akalnya juga tidak puasa. Jadi walaupun perutnya tidak diberi makan, tapi kalau rohaninya juga tidak diberikan makan, baru juga di bulan Ramadan juga cenderung tidur-tidur aja, rebahan, nggak mau belajar, nggak mau buka-buka buku ataupun nggak mau ngaji misalnya, ya tetap sama aja. Jadi ibaratnya Ramadan itu cuma pindah jam makan dan menambah jam tidur gitu. Iya. Dan untuk esensi Ramadan itu sendiri kan menahan apapun yang membatalkan puasa, baik dari segi jasmania maupun juga rohani, seperti penyakit hati ya, prasangka buruk, kemudian kehilangan sesuatu yang kita cintai pada saat bulan itu, ya kan? Kehilangan benda, kehilangan sendal, kehilangan helm. Ya itu kan berat sebenarnya, tapi ya itulah tantangan dan challenge dari bulan ini. Itulah esensi dari bulan Ramadan. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi bukan cuma soal nahan lapar sama haus doang nih. Nah, kalau menurut Ibu, gimana caranya Ramadan ini jadi momen kita supaya bisa upgrade diri gitu? Oke, jadi benar ya tadi yang dibilang Pak Erwin ya, bahwa bulan Ramadan itu idealnya menjadi sebuah bulan berlatih. Jadi mungkin umat muslim sedunia itu ketika bulan Ramadan datang antusias ya. Wah, Ramadan Karim gitu ya. Gimana dihias ya kan. Jalanan ada lampion di mana-mana gitu ya. Dan maaf nih ya, orang-orang yang seawam-awamnya ya, ketika bulan Ramadan nih ya, yang dulunya mungkin nggak pernah sama sekali sholat, nggak pernah sama sekali ngaji gitu ya, ujuk-ujuk nih ya di bulan Ramadan rajin ke masjid, ya kan, sholat tarawih jadi semangat. Terus yang mungkin biasanya nggak pernah sama sekali nyentuh Al-Quran gitu ya, semuanya berlomba-lomba untuk tadarus, baik itu di sore hari, malam, pagi, sepanjang hari gitu ya. Cuma yang terpenting adalah gimana kita bisa memetik ibroh atau hikmah dari Ramadan ini menjadi sebuah bulan untuk gimana caranya kita bisa lebih survive gitu teman-teman. Survive dalam hal apa? Survive dalam hal banyak kebaikan. Ya tadi nggak cuma nahan lapar dan haus aja, tapi juga bisa nahan lisan, nahan Pikiran. pikiran, ya kan? Jangan Victor mulu, ya kan? Pikiran kotor. Victor. Kotor, istilah baru. Ya kan? Terus Istilah baru. jaga pandangan, ya kan? Katanya puasa ini, tapi di kamar scroll drakor yang romantis, Jangan ya teman. Scrolling. dan itu yang biasanya kadang nggak sadar gitu ya, ketika kita berjam-jam nonton drakor yang romantis banget gitu ya, kadang nih nggak sadar ya, syahwat kita atau nafsu ya Pak ya, nafsu kita kadang tuh nggak naik. sadar naik. Nah kalau yang cowok ya tahu sendiri ya. Jadi Drama Cina. tahan ya guys, tahan, sabar, itu sih kuncinya. Jadi menurut Ibu, kalau misalkan ini tadi disenggol nih yang kayak
nggak rajin sholat, tiba-tiba rajin sholat di bulan Ramadan. Yes. Itu menurut ibu itu hal positif atau negatif sih? Positif dong. Positif. Kita dari sudut kacamata kebaikan ya, apapun itu, ketika dulunya nih, lo dulu nggak pernah sholat, kok tiba-tiba Tahu-tahu sholat muncul di gitu ya, masjid. ya udah gitu ya. Alhamdulillah gitu loh ya, kita sambut dengan baik Iya. gitu ya, jangan justru malah Dijak. dibully Tai. gitu kan. Yang ada dia Ah, udah lagi semangatnya nih, lagi on gitu ya, Iya. tiba-tiba besok doa. nggak lagi Nanti muncul hilang, masjid. nanti hilang lagi Kan nanti. sayang gitu ya. Nanti Jadi kita kalau yang ada orang nanti. yang berbuat baik, lo kasih Alhamdulillah. ini dong, pujian, Apresiasi. ya, apresiasi. Apresiasi. Ih, lu keren nih. Besok ikut ya bagi-bagi takjil bareng RBC. Orang Rohis ya kan. Rohis tentang community. Iya. Oh, Di mana nih letaknya biar saya ke sana? Biar dapat takjilnya. Boleh. Mau tahu? Gimana? Perempatan Pisangan udah dekat tuh. Oh, Pisangan tuh ada. Di perempatan RS Amalia dan Pisangan. catat ya channelnya. Nah, biasanya stay di situ. Free semuanya. oh ada. Isinya Ada stick. dong. Beli. Lanjut. Oke, baik teman-teman. Ngomong-ngomong mengenai tantangan nih, aku mau nanya nih sama Ava. Boleh. Boleh. Semangat Kan ini dia. kita sebagai pelajar nih, apa sih tantangan paling berat kita sebagai pelajar di bulan puasa ini? Nahan lapar atau ngantuk di kelas atau malah nahan jari buat gak nge-scroll sosmed, iya. main game seharian sampai lupa waktu. Oke, silahkan Ava. Jadi kalau tantangan ya, kalau kita bicara tantangan tuh sebenarnya banyak. Dan semua tuh menahan lapar, menahan godaan, itu kan semua tantangan tuh. Nah, kalau menurut saya itu ada 3 tantangan yang paling berat di bulan Ramadan. Yang pertama itu ada menahan syahwat, yang tadi Ibu bilang, menahan syahwat atau hawa nafsu. Itu kan baik tuh, gak cuma nafsu makan, ada nafsu pikiran atau nafsu yang itu yang negatif lah. Ada juga yang kedua itu menahan amarah atau emosi. Itu paling susah. Karena saya juga di bulan puasa ini pengalaman saya sering marah gara-gara adik saya. Adik saya tuh sering sekali rewel sekali, marah-marah. Saya balain balik, nangis dia. Panggil ibu saya nggak marah juga. Baik, saya marah tuh paling susah menurut saya. Kasih tahu Dan untuk juga, kamunya. yang ketiga, yang paling sering malas. Malas. Rasa Nah, malas itu. ini ya. Ini tantangan terbesar nih, besar. malas. Nah, gimana cara ngatasinya? Kalau menurut saya cara ngatasinya itu dengan melakukan berbagai aktivitas. Jadi kalau misal kalian syahwatnya bangun dari bangun dari tidur nih, langsung set cari aktivitas. Misal apa? Tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke. Tadarus pun kalau 5 menit sampai 10 menit boleh. Yang kedua menahan amarah. Kalau nggak amarah, misal apa kayak lempar batu, jangan pukul orang, jangan pukul orang. Jangan ya, Lempar teman-teman. batu. Sempat Atau apa mukul kayu, mukul tembok. Yang penting jangan sampai kita itu merusak hubungan atau kita menyebabkan luka kepada orang, baik luka hati maupun luka fisik. Iya. Betul lagi. Yang terakhir itu ada rasa malas. Nah, rasa malas gimana cara ngatasinya? Kuncinya itu ada di first step atau langkah pertama yang kalian lakukan. Jadi harus apa kalian? Kalian harus lakukan itu. Misal langkah pertama kalian, yang pertama itu harus paksa. Jangan mau malas. Jadi keluar dari zona nyaman. Yes. Contoh kalian udah malas nih, udah planning. Misal saya ya, saya cerita sedikit tentang YouTube lah. Karena saya kebetulan suka ke YouTube. Iya. Jadi kan saya ini Ceritanya. malas konten misal ada di hari kapan tuh ya, hari Selasa kalau tidak salah, saya tuh malas konten. Dari pagi sampai ke siang saya main ML terus. Itu kan males tuh. Dari situ saya belajar, wah besok berarti harus lebih dipaksa lagi. Akhirnya Rabu saya mulai bergerak, saya mulai planning apa yang mau saya planning. Jadi gitu. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah first step. Itu kuncinya, langkah pertama. Itu aja sih tantangannya mungkin dan cara mengatasinya. Oh, keren banget ya teman-teman, jawabannya itu kayak banyak banget tuh, kayak bener tuh kalau misal kita anak pertama terus punya adik, itu bener-bener di rumah Ujian tuh banget. iya Berat banget. Anak sulung. iya ya kayak adik tuh kadang ya Rewel. gitu rewel. Bersalah diri saya. Terus bener tuh tadi kata Ava, first step. Jadi bahwa habis bangun pagi tuh kita harus lakuin hal positif teman-teman. Nah, lanjut ya, Adrian mau nanya lagi nih. Nanya apa tuh? Kan tadi kita udah nanya sama Ava nih teman-teman. Mungkin selanjutnya ke sebelahnya kali ya. Iya. Asik. Asik. Let's go. Oke.
Yumna, aku mau nanya nih. Kan biasanya Rohis tuh punya agenda seru pas Ramadan. Iya. Satu kegiatan yang paling berkesan dan bisa bikin teman-teman lain semakin ingat akan ibadah di sekolah itu apa sih kegiatan yang bisa bikin mereka jadi ingat sama ibadah di sekolah? Oke, jadi dari Rohis ini yang sudah kami lakukan, jadi itu ada pesantren kilat. Nih kemarin tanggal 27 sampai 23 sampai 27. Nah, itu tuh 5 hari. Jadi kami buat itu khusus untuk anak kelas 10 biar mereka tambah semangat, terus tahu ilmu-ilmu. Jadi kami itu buatnya nggak cuma kayak materi doang 1 hari gitu. Jadi kami tambahin game, terus tuh ada hadiah-hadiahnya, dan itu tuh harinya kami buat banyak juga biar mereka nggak bosan, terus tuh biar mereka ilmunya lebih dapet gitu. Nah, tapi untuk kegiatan lain yang satu sekolah nih yang buat berkesan menurut saya belum ada sih, karena memang yang baru kami lakukan itu baru pesantren kilat. Nah, saya juga ada kepikiran untuk saran buat sekolah ini untuk mengadakan bukber buat satu sekolah nih. Jadi situ kita bisa ada materi dari ustadz mungkin, terus tuh di situ kita bisa mempererat silaturahmi semua warga sekolah kayak sekolah-sekolah lain juga. Itu sih saran saya juga buat sekolah ini. Oh bener ya. Bagus tuh. Gimana, bagus Bapak? soalnya. Gimana nih? Gimana nih? Sarannya Gas. Apakah nanti bisa Ada ya. direncanakan? Iya, kita sepakat. Insya Allah Insya Allah. nanti akan menjadi Diomongin. program Iya. ya. Semoga ya kan. Terus tuh kan ada acara pesantren kilat ya. Itu tuh kayak hasilnya tuh menurut kalian tuh kayak gimana dari program yang udah kalian lakuin? Menurut kami ya. Iya. Menurut saya sih itu pastinya di beberapa orang ada hasilnya yang mereka itu dapat ilmu terus jadi lebih semangat lagi ibadahnya. Tapi kan kita itu nggak bisa ngontrol orang ya. Di Iya. sini kita hanya memfasilitasinya untuk pesantren kilat itu. Jadinya ya mungkin sebagian ada yang bermanfaat, tapi untuk sebagian mungkin masih kurang lah ini pesantren kilatnya. Tapi dari kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi pesantren kilat itu agar kegiatannya seru, nggak bosan, terus ilmunya juga dapat. Ya kayak gitu. Iya. Ada bingkisannya Iya, juga. ada. Oke. Good job sih Rohis ya. Terus kita lanjut nih. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu, gimana sih caranya supaya kita nih sebagai pelajar itu nggak males gitu atau tetap produktif untuk menjalani kegiatan ekskul atau masa sekolah, karena kan Belajar. iya, karena kan pas puasa juga nggak libur terus ya, jadi Ya, pasti dapat ada ya. nih tetap Masuknya masuk ada beberapa sekolah. hari yang masuk memang. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa tetap produktif gitu, even di luar jadwal sekolah, kayak mungkin dari cara makannya, manajemen waktu atau apa gitu. Siapa dulu nih? Boy Apa dong. dulu? Ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita ini kan anak-anak muda ya, dan anak muda itu sangat identik dengan kegiatan. Nah, yang pertama adalah yang kita pahami, kita harus cari kegiatan yang sekiranya kita itu bisa ikutin. Contoh misalnya kalau beberapa waktu belakang ini kan teman-teman ini kan banyak yang ikut bagi takjil. Yes. Banyak yang bagi takjil. Jadi selain karena kita juga produktif di situ, pahala juga kita dapat, toh kita juga dapat relasi lebih banyak. Betul. Nah, dan yang paling penting sebenarnya adalah satu, niat. Oh, Nah, niat. Karena dan selain niat kan kita niatkan untuk ibadah ya. Dan Ya. kita juga harus tahu nih, kadangkala anak-anak itu kan justru pas di bulan Ramadan tuh pengennya dia libur total. Libur total kita ya. semua. Ya. Termasuk kita sih, Pak. Pengennya libur. Padahal orang kayaknya padahal suka libur deh. padahal sebenarnya kalau dalam kacamata hadis ya misalnya, wah, eh, hadis nih. kalau misalnya Ramadan itu justru kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya minimal Iya. 700 kali. Yes. Nah, Lipat ya. sedangkan di sekolah kan yang paling tinggi pahalanya ketika di sekolah itu tidak lain adalah thalabul ilmi atau belajar. Nah, belajar di sekolah ketika bulan Ramadan jelas pasti pahalanya akan berbeda dengan belajar ketika di luar bulan Ramadan. Yes. Minimal Anda walaupun mungkin nanti ada ulangan kimia, ya kan? Disebut nih. Dengan soalnya yang susah sekali, tapi dalam pikiran kita kan alhamdulillah minimal dapat 700 kali pahala lah. Bener sih. Ya, 700 kali pahala. Jadi kayak gitu dari niat dan juga aktivitas.
Dan yang paling penting juga memang kita harus punya target. Dan untuk kelas 11 sendiri kan saya kan bikinkan program ya sekaligus sebagai tugas kan bahwa Ya. kita ngadakan semansa Ramadan Karakter Challenge di Yes. mana dalam setiap pekan anak-anak itu kan Bapak minta untuk melaporkan progres atau kegiatan mereka selama seminggu ke depan yang berdasarkan 4 karakter. Yang pertama itu zuhud atau sederhana, yang kedua kemudian muruah atau menjaga kehormatan, yang ketiga ini yang agak berat juga malu ya kan, malu bukan malu-maluin ya. Jangan malu-malu. Dan yang paling tinggi ini yang paling berat sebenarnya ikhlas. Paling berat, paling berat, paling susah Bu, paling susah. Ya, paling susah. Paling berat. Dan alhamdulillah dari cerita-cerita anak-anak itu Bapak baca ya, seru banget gitu. Mereka banyak yang tetap jalankan ekskul ya kan, ada yang rapat dan termasuk kegiatan kita hari ini tuh sebenarnya membawa pahala. Masya Allah. Perekaman di jam Ramadan tuh lebih gede pahalanya pada di luar jam Ramadan. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk podcast. Oke. Ibu ada tambahan mungkin? Oke, yang paling penting adalah kita bikin schedule. Tadi udah dibilang apa ya? Jadi 1 bulan itu berasa nggak sih menurut kalian? Nggak berasa. Berasa kalau kita Ngerasa keberatan. Ya, Lah, kalau kita Berasa jalaninnya kalau udah kita ikhlas. Nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak betul. ngapa-ngapain. Jadi yang pertama adalah kita buat planning. Nah, planningnya apa? Misal, aku buat mutabaah yaumiyah. Apa itu mutabaah yaumiyah? Alias evaluasi. Evaluasinya ini macam-macam, baik dari segi ibadah, dari segi sosial, maupun dari segi akhlak, attitude. Iya. macam laporan kayak Ya, apa yang bikin itu. Jadi Bapak kebetulan kan Ibu membersamai Rohis Mansa juga nih, Iya. sama Bu Mia. Jadi satu kelompok itu kita bikin target guys. Oh, apa tuh targetnya? Contoh nih selama Ramadan sholat 5 waktu. Nanti kita bikin polling atau pakai spreadsheet spreadsheet. diisi per personal. sama sih. Misalnya nih Yumna hari ini udah ngelakuin sholat 5 waktu belum? Checklist ya kan. Kalau misalnya bolong ya nggak apa-apa, jujur aja. Kan ini bulan untuk melatih kita buat jujur. Terus tilawah. Aduh kayaknya aku susah banget nih. Berat banget ya mau ngaji. 1 juz 1 hari gitu ya. Tapi di luar sana nih ya kan, masyarakat awam aja berlomba-lomba gitu ya. Betul. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terus tadi ada pertanyaan gimana caranya supaya bisa khatam ya kan? Kita punya target dulu. Misal nih, oh gue pengen khatam 1 bulan itu 1 kali alias 1 Al-Quran gitu kan. Caranya gimana? Yang pertama habis sholat subuh 2 lembar. 2 lembar guys. Kalau halaman kan depannya doang. Nah kalau depan belakang berarti 1 lembar. Habis sholat subuh 2 lembar, zuhur 2 dan seterusnya. Dapat kan? Dapat 1 juz itu berapa halaman guys? 20. Kita 10 alias 20 halaman. halaman. Kayaknya berat banget, susah banget. Tapi kalau udah azam alias niat, Nah, niat bisa. lagi-lagi niat. Apa aja bisa 30 menit 1 juz. Ini gacor ya kan? Gacor. Nah, Lagi-lagi niat. kamu juga bisa, teman-teman juga bisa gitu ya. Terus, Bu, aku kayaknya terlalu dikit 1 kali gitu ya, 2 kali. Berarti caranya gimana? Sama, 2 kali lipat. Habis sholat 4 lembar dan seterusnya. Nah, gitu ya. Dan gitu juga yang lain, misalnya sholat duha tuh dalam sehari, terus bersedekah minimal 2.000 perak. Gimana caranya? Ya udah kita bikin aja celengan di rumah, ya kan. Nanti kalau udah penuh kita bisa setor ke panti asuhan atau mungkin di sekeliling rumah kita yang lebih membutuhkan. Minimal kita harus challenge diri kita. Minimal dalam sehari aku bisa berinfak misalnya 2.000 atau 1.000 gitu kan. Allah tuh nggak ngelihat besarannya ya, tapi Ikhlas. Lagi-lagi ikhlas bermain. Lagi-lagi ikhlas. Dan yang paling penting lagi itu tadi yang attitude ya. Ya, itu. Jangan cuma dapat
haus Dan lapar. doang, Benar. ya kan? Katanya sih temenan gitu ya. Nah, tapi Alibinya sih teman. bukber yuk. Iya. Tapi Bukbernya sama pacar. Kacau shock ya. ya kan Up, di up. motor Hmm. nyendok. Nyendok. Ya, kalah-kalah nih Kalah. pasangan halal gitu ya. Gue aja yang udah halal malu gitu ya. Luar biasa ya. Ya, alibinya katanya bukber gitu ya. Tapi ya suap-suapan. Suap-suap. Aduh, jangan Ya intinya teman-teman. gitu ya guys ya. Jaga sikap, jaga hati, attitude. dan kita memang harus punya planning supaya Ramadan kamu itu benar-benar produktif, nggak cuma dapat lapar dan haus doang. Sia-sia, sayang banget, sayang. Bener tuh. Lanjut mungkin Adrian mau nanya nih. Apa tuh, Ri? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman di hari ini. Enggak. Masih ada 2 sebenarnya. Oh, 2? teman-teman. Iya. Oh, 2 teman-teman, masih ada 2 ada lagi. 2 guys. Ada 2. Oke, mungkin Gas, pertanyaannya tentang Takjil. konten di media sosial. Iya. Konten oke, konten. Kenapa? Kenapa konten? Apa nih? Apa nih? Ke siapa ya? Siapa? Cap cip. Mungkin boleh Yang mau perwakilan, tanya nih. Susah dulu. perwakilan dari teman-teman Rois dulu, baru ke guru nanti. Mungkin menurut Ava sama Yumna nih, kan banyak tuh di media sosial konten orang bagi-bagi takjil. Siap. Nah, itu menurut kalian kan banyak orang bikin konten tuh bagi-bagi takjilnya. Itu menurut kalian itu bagusnya mereka bikin bagi-bagi takjilnya itu dikontenin apa enggak sih? Itu menurut kalian dari segi pandangan kalian itu gimana sih? Kan banyak yang bilang kalau itu orang konten bagi-bagi takjil tuh masuk ke dalam pamer ya. Pamer, iya. Padahal kan bisa jadi iya. sebagai inspirasi dan lain sebagainya. Flexing guys. Flexing. Itu menurut kalian gimana tuh? Mungkin Siapa dari dulu? Yumna Iya, dulu aku. atau apa? Siapa dulu? Aku deh. Jadi kayak batas antara syiar atau pamer itu gimana gitu? Kayak dari pandangan kalian. Mungkin jawab singkat aja bisa nih. Oke, dari saya dulu ya. Iya. Mungkin menurut saya tuh ada di niat dalam hati aja. Oke. Iya. Jadi niatnya kalian gimana? Kalian mau niat kalau menyebarkan untuk menginspirasi muslim-muslim lain atau manusia-manusia lain atau apalah itu. Nah, itu atau kalian ingin apa maksudnya kayak Berbagi. sekedar ya berbagi atau pamer aja. Maksudnya kayak memamerkan kebaikan gitu nah. Nah, jadi itu semuanya kembali ke niat kita. Singkatnya gitu. Saya singkatnya sama sih seperti apa juga. Jadi itu tuh semua tergantung niat, kita tuh nggak bisa ngejudge orang gitu. Selama yang dia kontenin itu nggak ada keburukan, jadi ya udah gitu. Karena kita juga nggak bisa kan langsung ngejudge dia, oh kamu pamer. Yang Iya, penting dia kan udah berbuat kebaikan gitu. Gitu aja sih. Nanti malah jadi suzon. Jadi batas antara syiar dan pamer itu ya dalam hati mereka. Sebenarnya. Iya. 50-50. Beda-beda tipis. Aha. Jadi Beda-beda. gimana menurut Bapak sama Menurut Ibu? Bapak sama Ibu? Iya. Kali ini saya serahkan ke Anda dulu. Saya serahkan ke Anda dulu. Saya serahkan. Silahkan Ibu. Jadi kalian pasti tahu dengan Atta Halilintar dong. Iya. Tahu dong. Teman-teman juga pasti tahu. Tahu dong Atta Pasti Halilintar. tahu ya kan. Bukan orang Indonesia yang nggak YouTuber. Kita pasti tahu semua ya bahwa sekali ngonten tuh dia dapat berapa sih? Ya, berapa miliar gitu ya. 2 miliar ya. Jadi ya mainannya udah M gitu ya. Jadi banyak tuh netizen yang bilang dia tuh Allah atau mau flexing Flexing. doang gitu ya kan. Mau dilihat. Iya. Ntar Ata foto sendiri, ih itu pasti dia mau cari istri baru tuh. Ntar ada lagi dia foto sama istri, ih pamer sama istri Iya. gitu kan, dengan rumah gedongannya Serba salah gitu ya. Serba salah guys. Terus dia bagi-bagi duit gitu kan, ih pamer lagi tuh suka gitu. Jadi kalau kita mau ngikutin omongannya netizen guys, nggak akan ada habis. Jangan habis. Intinya adalah kembali ke Diri sendiri. Ingat ya guys, kalau udah niat itu antara hubungan kamu dengan hubungan dengan vertikal. Orang lain tuh nggak bisa ngelihat isi hati kita. Jadi intinya adalah kalau kita mau berbuat kebaikan ya udah itu adalah siar kebaikan. Syukur-syukur kalau ada orang yang Terinspirasi. terinspirasi, Termotivasi terus kan bagus. jadi kopas ya, copy Iya, paste gitu Paste. kan. Ih dia berinfak, gue juga mau Jadi ATP. ya kan? Kata Rasulullah,
kalau kamu mau berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi iri itu boleh ya. Boleh. Iri dalam Kebaikan. kebaikan. Ih, si Adrian udah selesai satu ujian, ih gue juga nah itu boleh. Kan? Boleh. Faiza diam-diam dia udah infak 100.000. Ih, gue juga walaupun punya cuma gopay, Iya. kan? Yang Gak penting masalah. ikhlas. Yang Ikhlas. penting Ya benar. kita berniat baik, ya kan? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan. Oh, mantap. Lanjut dari Oke, Bapak. Jadi kan sesuai yang tadi Bapak kan ngomong, Bapak tuh suka mikir. Nah, kenapa Mikir paradigma di media sosial itu banyak sekali netizen yang kadang-kala salah kaprah ya. ya. Karena perkataan, tindakan itu kan dilihat dari cara berpikir. Nah, mereka menganggap ketika orang itu berbagi di media sosial ataupun berbagi takjil di mana-mana itu dianggap flexing atau pamer. Iya. Dan mereka juga memang banyak ngutip hadis Nabi, bahwasanya Nabi kan mengatakan dalam hadis tuh ketika kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tuh nggak boleh tahu. Itu hadisnya. Harus disembunyikan ya. Harus disembunyikan. Tapi kan cara memahami itu tidak sesederhana itu. Dalam artian yang teman-teman ini bagi, ini yakin mereka itu pasti mendapatkan dana itu dana umat, dana sosial, bukan dananya sendiri misal itu. Dan kita juga harus melihat bahwasanya kalau misalnya mereka memang seperti kami kemarin ya, kita kan itu kan dana dari mana-mana, dari las. Yes. Nah itu kita nggak mungkin kita sembunyikan, kita harus lihatkan karena itu sebagai harus sampaikan karena secara transparan dananya sekian, yang menyumbang siapa, kemudian sama aja kayak di masjid tuh misalnya. Ini dana dari mana masuk harus disampaikan. Betul. Harus disampaikan. Jadi bukan dia pamer, enggak. Bukan pamer itu ya administrasi begitu, dan juga supaya transparan karena ini kan uang umat dan dana itu kan dibuat untuk umat. Beda kalau misalnya memang kita itu kan zakat sendiri, kita nyumbang sendiri itu kan. Oke, kalau kita nggak mau nampaikan ke orang lain, nggak mau lihatkan orang lain, nggak apa-apa. Sembunyi-sembunyi ya guys. Nah itu yang dimaknai sembunyi-sembunyi sendiri. Tapi kalau untuk sosial seperti kayak kemarin sekolah membagi atau pergi ke anak yatim, itu nggak bisa kalau nggak dipublish. Nggak bisa kalau dipublish. Toh lagi pula kata Gus Baha, Kiai Haji Baharudin Nur Salim ya kan? Apa tuh, Pak? Kiai Haji Baharudin Nur Salim atau Gus Baha tuh ngomong, hari ini orang itu banyak memamerkan kemaksiatan. Kenapa kita tidak memperlihatkan kebaikan? Betul lagi. Jadi orang aja pede. Orang rela dia pacaran ya kan, konten segala macam yang tidak berfaedah di bulan Ramadan. Kenapa kita tidak memperlihatkan tandingannya Kebaikan, bahwa gitu di kan. bulan Ramadan itu kita bisa seperti ini, terlepas dari apapun kata orang, ya kan? Apapun kata orang, ya seperti yang dikatakan Habib Ali Al-Jufri, kita tidak bisa tidak bisa berpaku pada pandangan manusia, Iya, nggak bisa. banget. Karena yang pikiran yang buruk menurut beliau tidak akan bisa melihat niat yang baik. Oh, ya. Ya. Dalam banget deep talk kita ini ya. Sok. Jadi memang kita nggak bisa kayak memenuhi ekspektasi nggak semua orang ya. Betul. Nggak akan ada habisnya, teman-teman. Ya, jadi apapun yang ingin teman-teman lakuin selagi itu baik dan gak merugikan orang lain, lakukan aja. Ya. Gas. Urusan pamer belakangan. Iya. Nah, Tapi satu guys, yang perlu kita tandai adalah Apa? selalu tazkiyatun nafs. Apa itu? Membersihkan hati. Iya. Jadi kan kadang nih, ada sampah nih di kelas. Apa? iya. Gue mau ambil, ntar gue dibilang pamer. Pamer kebaikan maksudnya. Sok rajin lo gitu ya. Emang rajin. Rajin gitu kan. Tapi nggak diambil, kita nggak dapet apa-apa. Pakai dalil sampah tanggung jawabku. Padahal sebenarnya cara memahami nggak kayak gitu. Ibaratnya terakhir ini ya. Menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau itu kan menyampaikan bahwa manusia itu siapa? Manusia adalah mereka yang berbuat benar saja dianggap salah, apalagi ketika mereka berbuat salah. Nah, Jadi tidak akan pernah selesai. Nggak akan ada habisnya ya kalau kita nggak akan. ngikutin penilaian Orang. netizen. Penilaian netizen, karena netizen itu bukan Tuhan, tapi mereka seperti melampaui Tuhan. Luar biasa banget. Iya. Banget ya. Iya, luar biasa netizen Indonesia sekarang. Oke.
Jadi kalau misalkan mereka nih mandang kita sebagai pamer atau apapun yang negatif, padahal kita ngelakuin hal positif, itu kan berarti mereka juga yang rugi kena Iya. dosanya dong Betul. karena suzon. Nah jadi jaga-jaga aja bersikap teman-teman. Jaga niat yang terpenting. niat juga. Ketika misalnya udah ada, biasanya ya setan tuh terus menggoda ya. Iya. Ketika gue mau nyumbang nih ya kan 1 M gitu kan. Iya. Ada aja tuh. Niatnya tuh udah lurus awalnya, udah lurus gitu. Bismillah, gue pokoknya mau nyumbang ini lurus buat bikin sekolah baru gratis gitu ya. Sekolah Garuda. Iya. Iya. Amin. Program KKN. Terus tiba-tiba nih ada seliuran gitu, set gitu kan. Kalau bukan lo itu gak bisa Iya. sekolah ini berdiri gitu ya. Nah itu kadang hasutan atau bisikan-bisikan itu selalu menghiasi ya telinga kita gitu, dan itu kita harus segera beristighfar. Kalau yang muslim ya, astagfirullahaladzim, harus lurus nih gue gitu ya. Jangan sampai itu tadi belok-belok gitu. Istiqomah ya. Iya, itu sih. Itu deh istiqomah. Mantap Bu. Bagus. Satu kata. Nah, apa? Oke, lanjut aja kita. Sebelum kita closingan nih, kita tuh mau nanya nih ke narasumber kita, 4 narasumber ini, kayak kita mau nanya satu quotes atau ada nggak sih pesan singkat dari kalian untuk teman-teman podcast kita supaya Ramadan kali ini tuh nggak flat-flat aja gitu. Nggak gitu-gitu aja. Nggak gitu-gitu aja. Gimana Dari tuh? siapa? Mulai dari anak-anak, dari anak-anak. Alfa dari tuh Alfa. kayak ketua. Saya kutip dari mungkin ada filsuf matematikawan namanya Blaise Pascal. Oh, Waduh. apa tuh? Asik. Waduh. Jadi ketika kamu menjadi orang baik, lalu tidak ada surga dan neraka, maka kamu tidak rugi apa-apa. Ya benar. Karena kamu sudah jadi orang baik. Hmm. Namun ketika kamu menjadi orang baik, tapi ada surga dan neraka, kamu beruntung banget. Karena kamu masuk surga, bukan masuk neraka. Sedangkan kalau kamu menjadi orang jahat, lalu tidak ada surga dan neraka, maka kamu rugi. Karena kamu udah dicap orang jahat. Oh iya. Nah, sedangkan kalau ada surga dan neraka, maka kamu rugi banget. Karena kamu masuk neraka. Jadi, Oh. kita tidak rugi menjadi orang baik. Yes. Ambillah jadi orang baik. Karena menjadi lebih baik bukan lebih pelit. Kelas Kata-kata King. dari siapa tuh? Blaze Pascal. Lanjut nih ke Yuna. Oke, kalau Alfa tadi dari filsuf matematika, kalau saya dari opini saya aja ya. Boleh. Jadi menurut saya kesadaran diri itu penting banget buat perubahan. Maka belajar terus agar kita punya kesadaran diri dan ya terus belajar maksudnya agar kita itu sadar dan kita melakukan hal perubahan yang baik gitu aja sih. Siap. Hal positif. Yes. Oke. Gacor. Terakhir. Boleh sini. Mungkin boleh dari Boleh, terakhir ya. baru Oke. Pak. Kalau dari Ibu, Iya Bu. khairun nas anfa'uhum. Apa itu ya? Betul. Ya, sebaik-sebaik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Apapun itu dan sekecil apapun itu. Satu hal lagi, jangan pernah takut dibilang flexing. Oke. Selagi itu hal yang baik ya. Betul, selagi itu hal baik, gacor aja terus. Gas. Gas terus. Bapak mau nambah nggak? Boleh lah. Ya, ayo lah Bapak kan. Dari siapa nih, Pak? Dari siapa? Dari Dari Bapak sendiri atau dari siapa? Dari filsuf sudah, opini sudah. Ya udahlah saya pakai opini aja karena Siap. ibu kan pakai dalil juga tadi kan. Dua Oke. opini, dua dalil. Dua opini, dua dalil lah. Dua opini, dua pandangan. Oke. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya ya terkait dengan Ramadan. Kita kan nggak tahu ya apakah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Betul Ya udah. lagi. Ramadan tahun ini kita manfaatkan sebisa mungkin semampu kita. Iya Ya kan? benar. Semampu kita, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, jangan kita lakukan. Karena mungkin ada saudara atau teman-teman kita yang tahun kemarin itu membersamai kita, tahun ini Enggak. nggak ada. Iya, karena mungkin Tuhan lebih sayang dengan mereka, makanya mereka dipanggil lebih dahulu. Dan kita karena kita alhamdulillah ya diberikan amanah untuk bisa hidup sampai hari ini,
ya terus berbuat baik. Terus Ya. berbuat baik sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Karena Pak, susah jadi orang baik, memang susah jadi orang baik. Tuhan saja maha baik, bahkan kepada orang-orang yang tidak menyembah Dia. Bahkan Tuhan memberikan makan, minum, tempat tinggal, udara gratis dan semuanya gratis, ya kan? Kalau Tuhan bisa sebaik itu, kenapa kita manusia masih harus berpikir tentang kebaikan? Walaupun mungkin kita nggak punya harta kan, nggak punya uang banyak gitu, Ya. kan sedekah itu kan nggak mesti harus duit. Yes. Kita punya ilmu dikit nih, teman kalian nggak tahu belajar kimia tuh, ya kita jadi. Ya. Kimia lagi, ya kimia atau mapel-mapel lain ya kan? Iya. Karena yang kita pikirkan hari ini sebenarnya bukanlah nilai sebenarnya, tapi esensi dan yang harapan Bapak dan juga teman-teman semua ya. Teruslah mencari pahala jariah. Pahala yang tidak ada putus-putusnya gitu. Walaupun itu mungkin sedikit. Betul. Ya, dan harapan kami adalah dengan adanya tayangan ini di bulan Ramadan ini tuh kan diposting terus tuh. Kalian udah lulus, masih ada yang nonton. Kalian udah berkeluarga, masih ada yang nonton. Dan ini pahala jariah. Pahala jariah. Masya Allah. Ini pahala jariah. Iya. Bahkan kepengurusannya pun udah lulus, udah jadi demisioner, pahalanya pun masih akan ada terus. Nah, dan harapannya podcast bisa menjadi bagian dari Syiar ya. syiar pahala-pahala jariah. Dan karena bukan cuma Rohis aja yang khusus untuk keislaman, enggak. Agama ini bukan untuk Rohis, agama ini untuk semua yang mau menjadi orang baik. Betul, teman-teman. Jadi terus berproses podcast. Jadi titik poin dari Pak Erwin adalah satu, posisikan diri kita bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku. Ketika kita berpikir, ketika kita sholat ya, Allahu Akbar gitu ya, kita berpikir bahwa oh ini sepertinya sholat terakhirku. Seakan-akan ya, seakan-akan bahwa itu adalah sholat terakhirku, maka kita pasti akan bersungguh-sungguh. Iya, benar. Iya. Andaikan kematian itu akan diumumkan oleh Allah, hey, kau itu besok akan dicabut nyawamu. Iya. Kira-kira apa yang bakalan kita lakuin? Tobatnya besok. Besok. Iya. Saat itu juga kita bertobat kan? Mungkin nggak pergi sekolah, mungkin nggak kerja gitu kan? Iya. Langsung sibuk tilawah, minta ampun. Jadi gitu kan? benar, Jadi intinya iya. adalah berpikir bahwa ini adalah kesempatan terakhir buat aku, Chance. sehingga aku bersungguh-sungguh gitu. Benar. Semangat guys. Semangat ya. Ya. Nah, kebetulan tadi kan narasumber kita udah ngasih jawaban yang sangat-sangat cemerlang ya, kayak wow gitu, kayak dari dalil atau pandangan seseorang, opini pribadi, terus kayak baca manfaat dia ya. Dan Mungkin teman-teman boleh catat atau jadikan Iya, inspirasi buat teman-teman. Nah, terus pertanyaan kita udah habis nih. Ya. Bukan, ya. Ya. Udah Habis. ujung Ah, tanduk nih. ya. Ya udah teman-teman, kalau gitu berakhirlah sudah podcast kami pada hari ini. Apa dan jargon. Oh iya, jargon. Nah, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, kita akan jargon terlebih dahulu nih. Adrian, coba kasih tunjuk dong jargonnya kayak Gimana? Coba. Jadi kalau misalnya kami ngomong podcast Mansa, jawabannya study now, be proud, later. Yes. Oke. Teman-teman yang di rumah boleh ikutan juga ya. Oke. 1, 2, 3. Podcast Mansa, study now, be proud, later. Terima kasih narasumber dan Terima kasih. Terima kasih banyak. dadah. Dadah. Dadah.